Tiga ya hari ini. Di hari ini kita akan mulai dari tentang moderasi beragama yang insya Allah akan disampaikan oleh Ibu Alhamdulillah pada kesempatan ini beliau sudah hadir dengan kita. Tidak panjang lebar, langsung saja pada Ibu Uti Alawiyah PDI kami persilakan. Matikan semuanya. Sambil berpisah nanti pembukaannya mic semuanya dimatikan. Biarin aja. Enggak mengganggu nanti suaranya. Jadi mungkin diingatkan ya, yang masih nyala misalnya tolong di dulu. Ada mungkin satu yang menunggu ini ya, tolong di off-kan dulu. Tolong di off-kan dulu. Ahmad Sulamut Taufik, mohon dimatikan dulu mic-nya. Ya, sebelah kiri bawah. Oke, sudah bagus. Ahmad Sulamut Taufik. Ini ya. Ini Bu. Rika Rahmawati, Rika, punten dimatikan dulu mic-nya, Nong. Rika Rahmawati, dimatikan dulu. Iya, oke, bagus. Sudah. Ya. Ya. Oke, sudah bagus ya. Oke, yang baru bergabung juga nanti diharapkan langsung mematikan mic-nya. Sofia Nur Falah. Ya, oke. Iya. Terima kasih. Silakan menyimak. Kami persilakan Ibu Tuti Alawi untuk menyampaikan materi. Terima kasih Pak Rizal. Terdengar Pak Rizal? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, sehat semuanya, Nong? Alhamdulillah sehat. Sehat, Bu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua sehat selalu ya. Amin. Yang kurang sehat, mudah-mudahan cepat pulih, cepat sehat. Amin. Mudah-mudahan kita juga bisa segera tatap muka supaya bisa saling silaturahmi ya. Amin. Baiklah anak-anak Ibu. Alhamdulillah untuk pertama kali pagi hari ini Ibu bisa bertatap muka dengan anak-anak Ibu yang baru masuk dan baru bergabung di MA Al-Inayah. Ibu ucapkan selamat datang, selamat bergabung di MA Al-Inayah. Mudah-mudahan kalian betah di sini dan harus betah. Amin. Ya, supaya betah. Kasih tips yang pertama, kuatkan niatnya dulu. Saya niat masuk MA Al-Inayah karena saya ingin belajar. Jadi nanti ketika di tengah perjalanan belajar kalian menghadapi hambatan ini dan itu, anggap saja itu ujian. Ya. Ibu yakin semua bisa. Kalian harus bersyukur bisa bergabung di MA Al-Inayah. Sebelum ke materi, Ibu kasih sedikit prolog ya. Khawatir nanti ketika kalian masuk kaget, tidak kuat, berhenti saja. Kalian harus bersyukur bisa bergabung di MA Al-Inayah. Bukan Ibu membandingkan dengan sekolah yang lain. Tapi yang pasti kalian beruntung bisa sekolah di sini. Ketika sekolah umum, belajar umum, di Al-Inayah pun diajarkan semua. Tapi tidak semua yang diajarkan di MA Al-Inayah itu diajarkan di sekolah lain. Intinya bersyukur, yakin kalian bisa. Orang lain bisa, kalian juga bisa. Ya.
Baik, selanjutnya kita akan ngobrol sedikit. Kita diskusi aja ya tentang moderasi beragama. Kita sudah aliyah, bukan SD lagi, bukan MTS. Jadi kalian dengerin aja. Kalau sudah aliyah itu kan tinggi. Berarti kita diskusi. Tidak semua yang Ibu sampaikan itu betul. Kita bicara bersama-sama, duduk bersama di sini tentang moderasi beragama. Ada yang sudah pernah dengar kata moderasi? Sok, apa moderasi itu? Menurut bahasa apa moderasi itu, Nong? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu, Bu. Seharusnya jadwal kan sudah di-share panitia. Semalam kalian tuh searching langsung moderasi beragama. Moderasi itu apa? Moderasi beragama itu apa? Jadi curi start. Next time kalau ada pelajaran atau kegiatan harus persiapkan dulu ya. Kalau nggak begitu nanti kalian akan ketinggalan jauh. Coba ada yang tahu apa itu moderasi? Salah kata moderasi. Moderasi itu adalah apa ya? Yuk, apa ya? Jangan takut salah. Adalah sebuah cara pandang terkait proses memahami dan mengamalkan ajaran agama agar dalam melaksanakan selalu dalam jalur yang moderat. Keren. Siapa sih itu? Yoga lah, Bu. Alhamdulillah. Berarti yoga bisa. Jaya. Oke. Iya, Kalau menurut bahasa, moderasi itu apa? Mungkin pernah dengar. nyontek, Bu. Enggak apa-apa daripada enggak ada usaha. No, nggak ada usaha gitu. Oke. Moderasi itu berasal dari bahasa Latin. Dengarkan, simak baik-baik, seperti kalian ikhlas menyimak sinetron atau nonton bola. Nggak dicatat, tapi setiap tahun hafal. Dari kecil kalian nonton Doraemon. Apa pernah dicatat? Kalau temennya Doraemon itu yang, kalau yang cengeng itu siapa namanya? Nggak tahu, nggak pernah. Nobita. Kalau yang gendut, jahat, itu siapa namanya? Siapa? Giant. Kalau perempuan? Nah, itu kan kalian tonton berapa tahun yang lalu, nggak dicatat kan? Tapi kalian nontonnya ikhlas, tidak terpaksa. Jadi sepanjang tahun kalian masih ingat. Begitupun dengan belajar. Yuk disimak. Kembali ke moderasi beragama. Moderasi itu berasal dari bahasa Latin. Bahasa apa katanya? Bahasa Latin. Catat juga kalau nggak pernah dibaca buat apa? Ya, dengarkan. Yuk disimak. Moderasi berasal dari bahasa Latin yaitu moderation. Artinya adalah, ada yang pernah buka Google? Moderation. Serangan kekerasan. Artinya adalah sedang. Sedang itu kan tidak kurang, tidak juga lebih. Sedang. Itu moderation. Ya, tidak kurang, tidak lebih, sedang-sedang saja. Sedangkan dalam bahasa Arab, kalau sedang itu bahasa Arabnya apa? Tengah. Bahasa Arabnya apa? Coba. Wusto. Boleh. Wusto itu jelek tuh. Apa? Wasat. Ya, boleh. Itu tengah. Tidak kurang, tidak lebih. Sekarang kita berbicara moderasi beragama. Ada yang sudah pernah searching, kreatif, nyari semalam? Apa itu moderasi beragama? Itu tadi sama yoga. Belum. Tadi udah, Bu. Iya, yang tadi udah baru satu. Yang lain? Kapan? Memahami dan mengamalkan ajaran agama. Nah, Cara pandang terkait proses memahami dan mengamalkan ajaran agama. jangan takut, harus percaya diri. Ya, harus yakin. Ayo semangat, masih pagi.
Mukanya harus cerah. Senyum semua. Ini Bu, apa moderasi beragama itu pandangannya tidak berlebihan gitu loh Bu. Pandangannya tidak berlebihan. Oke, siapa lagi? Terhadap agama. Terkait proses memahami dan mengamalkan ajaran agama. Boleh. Yang lain? Ayo, nggak usah bisik-bisik. Radikal lah Bu. Kenapa? Tidak radikal. Apa, Windy? Jangan Bu. Moderasi beragama adalah mau dicatat ya? Mau dicatat? Boleh. Ya, Bu. Kalau sudah dicatat nanti dibaca supaya paham ya. Apa Bu? Ulangi Bu. Moderasi beragama adalah sebuah komitmen. Sebuah komitmen bersama untuk menjaga keseimbangan yang paripurna. Sebuah komitmen bersama untuk menjaga keseimbangan yang paripurna. Sudah? Keseimbangan, Bu. Yang paripurna. Di mana setiap warga masyarakat sudah Iya apa Bu? Apa? apapun suku, etnis, budaya, Ya, ras. sudah, agama, dan pilihan politiknya, Etnis, budaya. agama dan pilihan politiknya harus mau. Dan pilihan apa, Bu? Kenapa? Dan pilihan politiknya harus mau saling mendengarkan. Harus mau saling mendengarkan satu sama lain. Jangan cepet-cepet, Bu. Oh, jangan cepat-cepat. Itu udah dikasih Ada tahu ininya. ya. Ada teksnya. Ya, nggak apa-apa. Bisa dilihat di screen-nya ya. Layar. Iya. Harus mau Lanjut Bu, satu sama lanjut. lain, serta saling belajar, melatih kemampuan, serta saling belajar, melatih kemampuan, mengelola, dan mengatasi perbedaan di antara mereka. Perbedaan apa, Bu? Di antara mereka. Sudah? Perbedaan apa, Bu? Di antara mereka. Sudah, Bu. Yuk, sekarang kita bahas. Tadi disebutkan, moderasi beragama adalah sebuah komitmen. Komitmen itu kan kesepakatan. Kesepakatan yang dilandasi oleh keikhlasan. Jadi tidak ada keterpaksaan. Ya, moderasi beragama, sebuah komitmen bersama untuk menjaga keseimbangan yang paripurna. Jadi walaupun warga masyarakat itu berbeda budaya, berbeda suku, agama, tapi kita tetap satu. Bagaimana caranya? Kita itu memang tetap satu. Tidak boleh ada keributan. Lalu Bu, untuk apa moderasi beragama ini? Penting nggak kira-kira moderasi beragama ini setelah kalian tahu definisi moderasi? Penting. Penting. Pentingnya kenapa, Nong? Kalau nggak ada moderasi agama meribet gitu. Sama Boleh. lain.
Zulfa boleh, kenapa? Ketertiban, Bu. Dalam sama moderasi beragama itu penting, Bu. Kan Ya. katanya sebuah komitmen bersama. Jadi kalau misalkan di suatu masyarakat gitu pasti agamanya banyak yang beda-beda, bukan satu agama doang. Jadi kita tuh bisa menghargai. Iya. Bisa menghargai supaya hidup kita selalu rukun. Ya, supaya tidak ada hal-hal yang memang tidak layak. Itu moderasi beragama. Sekarang kita berbicara ketika moderasi beragama itu diajarkan kepada kita. Dan ini menurut kalian sangat penting. Karena mau tidak mau kita memang berada di daerah, di lingkungan yang berbeda-beda. Berbeda suku, berbeda agama, dan sebagainya. Kemudian, nah, nih, mengapa moderasi beragama penting? Menyadari bahwa perbedaan, kalian bisa lihat slide ya? Menyadari bahwa perbedaan adalah sunatullah. Kita ini berbeda, banyak perbedaannya. Beda suku, beda agama, beda etnis, itu yang ada di kita. Tapi demi persatuan dan kesatuan, maka kita menganggap itu adalah sesuatu yang biasa, kan itu sudah sunatullah, ya kan? Dan itu pun yang diinginkan oleh Pancasila. Pancasila itu mengajarkan kita persatuan dan kesatuan. Ketika kita mengamalkan Pancasila, mau tidak mau, sadar tidak sadar, kita pun sedang mengamalkan beberapa ajaran agama Islam. Karena kebetulan kita agama Islam ya, jadi Ibu bicaranya agama Islam. Ya, boleh slide berikutnya Pak. Ketika kita mengamalkan Pancasila, berarti kita juga sedang mengamalkan ajaran agama Islam. Masa sih, Bu? Yuk kita kupas bareng-bareng. Pancasila, isinya ada berapa Pancasila itu, Nok? 5. 5 apa 6? Awas, Ibu khawatir video-video yang viral tentang beberapa orang yang nggak hafal Pancasila itu ada di antara kalian. Hafal semua ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Adil dan adab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Perwakilan. 5. Tuh masih ada yang bingung ya? Beran ya. Kenapa dong? Ngelek Bu, ngelek. Ngelek. Materinya udah dimulai, Bu. Kenapa? Ngelek, Bu. Lanjut ya. Yuk kita diskusi. Kita buktikan bahwa apa yang diajarkan oleh Pancasila juga diajarkan oleh ajaran Islam. Sila yang pertama. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Adakah ayat Al-Quran yang mengajarkan kita bahwasannya Tuhan kita itu adalah satu? Ada. Enggak? Di mana? Wallahu ahad. Nah, qul huwallahu. Surat Al-Ikhlas. Surat apa itu? Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas apa surat Qulhu? Sama aja. Sama aja, surat Al-Ikhlas ya. Ya, Pancasila yang berisi 5 itu semuanya ada di dalam isi pokok Al-Quran. Isi pokok Al-Quran itu kan ada 6. Ada berapa katanya? 6. Ada akidah. Dari sekian banyak, dari 30 juz Al-Quran, 114 surat,
6.666 ayat. Isi pokok Al-Quran itu ada 6. Yang pertama ada akidah. Yang kedua ada akhlak. Yang ketiga ada ibadah dan muamalah. Yang keempat ada hukum. 5 sejarah. Yang keenam adalah dasar-dasar sains. Ini adalah isi pokok Al-Quran. Nanti kalian akan pelajari itu di aliyah. Pancasila itu termasuk dalam 6 isi pokok Al-Quran ini. Sila yang pertama sesuai dengan isi pokok Al-Quran yang pertama, yaitu akidah. Yang meyakinkan bahwa kita tuh punya Tuhan. Tuhan kita adalah Allah. Allah yang Maha Esa. Allah yang Maha Satu. Qul huwallahu ahad. Pas kan? Kalau kita mengamalkan sila ke-1, berarti kita juga mengamalkan isi pokok Al-Quran yang pertama. Berarti sesuai. Mau chat Pak Guru Romi tuh. Apa Nom? Kenapa? Tevia tuh minta Tevia kirim Pak Guru Romi jadi WA-nya Naura. Kemudian sila yang kedua. Sila yang kedua tentang apa itu? Yang adil dan Kemanusiaan yang adil dan beradab. Berarti Pancasila itu menghendaki kita ini menjadi pribadi yang beretika, yang berakhlak, beradab. Beradab ya? Ada nggak di Al-Quran yang mengajarkan supaya kita itu menjadi sosok atau pribadi yang berakhlak? Coba ayatnya yang kalian hafal aja. Khairunas yang sih, Bu. Khairunas anfa'uhum. Itu bukan Al-Quran ya, Bu? Al-Quran apa bukan? Tapi nggak apa-apa, itu kan sesuai ajaran Islam. Kalau yang terkait dengan akhlak, ada nggak ayat yang kalian hafal? Coba. Ada juga hadis, Bu. Ingat-ingat. Sadar nggak sadar, kalian sudah kelas 10. Berarti sudah 10 tahun belajar. 6 tahun SD, ya kan? 3 tahun MTS atau SMP, belum ditambah sama TK. Ada nggak ayat Al-Quran yang terkait dengan akhlak? Coba. Hah? Uswatun hasanah tuh coba. Apa Nam? Coba cari ayat Al-Quran yang terkait dengan akhlak. PR tuh. Mujadah ayat. Ya, Bu. Ya. Ada kan ayatnya? Ketemu Ibu, insya Allah nanti Ibu tagih. Mana ayat yang terkait dengan akhlak? Sila yang ketiga. Apa bunyinya? Nenek Mulia Sarum. Dewi. Persatuan Indonesia. Coba cari ayat Al-Quran yang menganjurkan kita untuk selalu bersatu. Enggak. Ini rangkuman. Wah, belum siap ya? Semalam belum persiapan ya? Al-Imran 103 itu. Al-Imran ayat 103. Al-Imran ayat 30. Bagaimana bunyinya Al-Imran ayat 103? Dan berpegang semuanya pada Allah. wa asimu hal. Bagaimana Nam? Gantian lagi sebelah yuk. Coba ngomong, nggak apa-apa yang sudah yakin. Katanya Al-Imran 103. Coba bunyinya seperti apa? Bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la
Tafarraquna. Itu firman Allah dalam Quran surat Al-Imran 103. Wa'tasimu dan berpegang teguhlah kalian. Bihablillah pada tali ajaran agama Allah. Wala tafarraqu dan janganlah bercerai. Janganlah kamu bercerai. Berarti sila ketiga ini sesuai dengan firman Allah kan? Ketika kalian mengamalkan sila ketiga berarti kita juga mengamalkan ajaran Al-Quran, ajaran Islam. Sekarang sila yang keempat. Bunyinya seperti apa? Kegiatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Kita ambil poin permusyawaratan, musyawarah. Apakah Islam mengajarkan kita untuk bermusyawarah? Hah? Ya. Iya. Mana ayatnya? Ada nggak yang tahu? Ada, Bu. Apa? Surat apa? Al-Baqarah ayat 2. Yakin Al-Baqarah ayat 2. Ayat 233, Bu. 233. Yakin? Coba buka Al-Imran 159. Terbu. Kalau nggak gini nggak buka Quran ya. Bima rahmatin min Allah la ta'lamu walau kunta qawtan waliyadhal qalbi la hawli fa'fu anhum wasta'taghfir lahum wa syawirhum amr. Ali Imran ayat 159. Sudah dibuka semua? Sudah, Bu, sudah. Coba baca bareng-bareng. A'udzu. Walau Pegang Quran tahu boleh tak, Bu? Pegang Quran belum tahu tuh. Ya. Ali Imran 159. Fabima rahmatin minallah talahum walau tafadhon walidul qalbi lang haulik. Fa'anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amr. Fa'idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ya, itu adalah salah satu ayat Al-Qur'an yang di antara isi kandungannya adalah mengajarkan kita untuk selalu bermusyawarah dalam mencari solusi. Islam itu indah ya, musyawarah. Ya. Gara-gara dia ngising nak pelajaran sanawiyah di Iya, pelajaran sanawiyah nggak tahu tuh, mamahnya marah tuh ya. Mamahnya apa itu? Ya. Kasih paham, Bu. Kita kembali ke materi. Betapa indahnya Islam. Islam tidak mengajarkan kita hal-hal yang buruk. Musyawarah, kalau ada masalah musyawarah, bicarakan baik-baik. Jangan langsung ribut. Kemudian sila yang kelima, terakhir. Adilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang benar apa ini? Sila kelima. keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita ambil bahasanya adalah adil. Apakah Islam mengajarkan kita untuk bersikap adil? Ya. Coba mana ayatnya yang pernah kalian baca? Ayat 90. Al-Maidah ayat 8, Bu. Ayat 8. Ayyuhalladzina amanu. Al-Maidah ayat 8, Bu. Innalillahi syuhada. Coba buka An-Nahl ayat 90.
Anal ayat 90. Tadi ada yang bilang anal 90, Bu. Coba anal 90, buka Al-Qur'annya. Syukur-syukur udah hafal ya. Bentar, Bu, dari Bu. Kenapa, Nang? Oh, jangan buru-buru. Innallaha ya'muru bil Masya Allah. adli wal ihsani ya'muru wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi la'allakum tadhakkarun. Udah, Bu. Udah? Ya. Ya, innallaha ya'muru bil adl. Sesungguhnya Allah memerintahkan kita untuk bersikap adil. Ya. Baik, itu seputar moderasi beragama. Artinya demi persatuan dan kesatuan, kedepankan perdamaian. Moderasi beragama bisa terrealisasi dengan syarat dua hal. Yang pertama, kita punya pengetahuan. Kita tahu ilmunya. Ya, kita tahu ilmunya. Ketika kita merasa pintar, yakinlah di luar sana masih ada orang yang lebih pintar dari kita. Artinya, jangan mudah menjas orang lain salah. Kitanya yang belum tahu ilmunya. Kalau kita menjadi pribadi yang mudah menyalahkan orang lain dan membenarkan diri sendiri, keras kepala nantinya, ribut terus. Yang kedua, bisa menjaga emosi. Kalau bisa menjaga emosi, insya Allah moderasi beragama bisa terrealisasi. Ada pertanyaan, Om? Sampai sini? Atau sudah cukup? Sampai ya? Siapa? Kenapa Zulfa? Nanti pertanyaan Zulfa Ibu lempar ke teman-teman ya, kita diskusi ya. Boleh Zulfa. Ya, Bu. Yang mau jawab angkat tangan ya. Ya, Bu. Boleh Zulfa. Ibu, kalau misalkan gitu ya, Bu ya. Zulfa punya teman nonis Islam. Kenapa Nong Zulfa? Misalkan gitu, Zulfa punya teman nonis. Terus Zulfa tuh diajak Gak jelas ya? Quran. Jelas. Kenapa? Yang lainnya diam dulu ya. Yang lainnya diam dulu. Kenapa Nong Zulfa? Yang lainnya diam dulu ya. Zulfa punya temen. Ya, terus Zulfa itu misalkan diajak kayak makan gitu di rumahnya, Bu. Biasa makanan orang nonis gitu. Terus Zulfa ngehargain apa ngejelasin kalau emang udah boleh gitu. Apa gimana, Bu? Makanannya haram. Punten. Maksudnya makanannya secara hukum Islam haram gitu. Iya. Misalnya apa? Misalnya kayak daging apa gitu, Bu. Misalnya daging apa gitu, daging babi misalnya. Iya. Silakan teman-teman, sebaiknya apa yang dilakukan oleh Zulfa? Yang bener jawabnya. Yang mau jawab boleh angkat tangan dulu supaya jangan keroyokan. Kan nggak boleh keroyokan, Islam itu indah. Islam itu indah. Iya, Islam itu indah loh. Boleh? Ya, Bu, jawab nih, Bu. Siapa nih? Gak usah angkat tangan. Yoga. Boleh yoga. Jadi ini, Bu. Jadi kita tuh bilang aja gitu karena kita tuh Islam. Ya. Ngomongnya gimana yoga sebaiknya? Masa langsung ngomong, maaf ya, saya Islam. Ngomongnya gini, Bu, biar baik tuh ya. Jadi menghargai gitu. Gimana sih? Coba bahasanya gimana? Bahasanya tuh gimana ya? Maaf gitu. Gimana sih? Coba susun bahasanya supaya orang lain tidak tersinggung. Kembali lagi, Islam itu indah. Jadi gimana yoga? Yoga, Kasih paham. Bingungnya.
Ada yang bisa menyusun kalimatnya? Harus tanggung jawab dong. Aku Sari. Anggito bisa. Katanya pelan-pelan ngomong. Cara ngomongnya gimana coba kira-kira supaya Zulfanya pasti. Masa langsung maaf ya saya Islam. Ya, iya Bu, makanya suka nggak enak gitu, suka cara nyusun kalimatnya itu kayak gimana. Iya, khawatir menyinggung perasaan ya. Ya. Ada yang bisa menyusun kalimatnya? Yang bisa bantu. Umi gimana? Umi? Dibantu Jai. Oke, paham. Ini. Iya. Maafin saya. Arifudin kenapa? Intinya bisa ya menyusun kalimat ya. Maaf ya teman, misalnya. Kebetulan saya muslim. Terus? Tidak makan. Oh boleh, maaf ya udah kenyang, saya sudah makan. Next time insya Allah saya mau. Boleh begitu? Keren tuh. Boleh. Maaf Yang... saya sudah gitu Bu. Oh maaf saya sedang puasa misalnya. Boleh? Maaf lagi sakit perut gitu. Boleh sakit perut, kamu sakit perut lapar apa kebanyakan makan? Kira-kira sakit perutnya karena lapar ya? Mules. Mules. Bu, itu bilang maaf saya puasa tapi katanya nggak puasa itu kan Bu. Iya. Berarti intinya kalian mampu untuk menempatkan diri ya. Mampu untuk menempatkan diri. Mau bergaul dengan siapapun, meskipun dia non muslim, selagi itu positif, tidak masalah. Selagi kitanya bisa membawa diri, bukan terbawa orang. Ya. Ada pertanyaan lagi? Enggak ada, Bu. Oh, enggak ada. Capek ya? Baterai Kenapa? Sampai jam berapa Bu? Baterai. Oh, baterai. Ya, sudah. Baik. Tugas enggak, Bu? Cuita kenapa? Ya sudah, untuk hari ini pertemuan pertama ini Ibu akhiri sampai sini saja. Mohon maaf kalau Ibu ada salah-salah kata ya. Ya Bu. Mudah-mudahan kita semua sehat, bisa belajar tatap muka. Yang sekarang kita fokuskan, yang penting kita sehat saja dulu, ya. Jangan banyak mengeluh. Aduh daring nggak enak, aduh capek, aduh kuota. Satu hal yang harus kita fokuskan untuk kondisi sekarang ini adalah yang penting kita sehat dulu, ya. Kalau kita sehat, insya Allah nanti kita akan ketemu, ya. Amin. Awas, ketika daring, jangan sampai sekolah daring tapi kaliannya keluyuran. Stay di rumah. Keluar hanya ketika ada perlu yang sangat penting. Jaga kesehatan, ya. Supaya insya Allah nanti kita ketemu. Oke? Terima kasih. Untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Sekian tadi ya. Iya, terima kasih Bu. Tadi materi ya tentang moderasi beragama. Bagaimana kita bersikap perlahan ya, tidak terlalu ekstrim kiri, tidak terlalu ekstrim kiri, ya. Karena pada hakikatnya ya kita ini berbeda. Natullah tadi ya sampaikan begitu. Natullah kita memang berbeda. Wajah beda. Kemudian beda agama juga ada ya. Kita harus bisa menempatkan diri ya.
tengah-tengah ya di WhatsApp. Oke, itu materi dari Ibu Diti. Terima kasih Ibu Tuti Alawiyah SPDI sudah memberikan materinya. Nampaknya anak-anak kita antusias tadi ya. Kalau perhatikan, ada yang bertanya, ada yang menanggapi, luar biasa ya. Bahkan ada yang sudah menyiapkan Al-Quran ya untuk mencari dalil tadi ya. Luar biasa. Suaranya putus. Luar biasa. Berarti anak-anak sekalian sudah siap untuk belajar di Al-Inayah. Nanti Quran hadis ya. Dan Ibu Tuti langsung nanti Al-Qurannya ya, itu harus hafal ayat berapa ya, surat apa dengan Ibu Tuti Alawiyah. Demikian untuk materi pertama pada hari ini ya. Jadi ada yang nanya ada tugas nggak? Insya Allah tiap hari ya, di akhir Zoom nanti akan di-share tugasnya, akan dikerjakan ya. Insya Allah tugasnya paling banyak 10 soal dan jawabannya singkat saja, nggak perlu panjang-panjang ya. Pak, deadline sampai kapan, Pak? Jadi gimana dong? Deadline-nya. Punten kurang jelas. Deadline tugasnya sampai jam berapa? Oh, Pak Rizal tidak batasi ya, khawatir satu HP-nya orang tuanya mungkin saat Zoom bisa digunakan, tapi setelah jadwal Zoom digunakan orang tua, maka Rizal tidak batasi untuk apa namanya pemberian tugasnya ya. Harapannya sih ya 1 kali 24 jam sudah selesai gitu ya. Ini kan esoknya hari berikutnya ada tugas lagi gitu ya. Makanya jangan ditunda kalau bisa. Setiap tugas. Jadi Pak Rizal tidak batasi untuk penugasan. Yang terpenting adalah mengerjakan tugas melalui Google Form. Dan kalau sudah mengerjakan tidak perlu difoto ya. Nah, sudah langsung terekam di Google Form, tidak perlu difoto, dikirimkan ke grup lagi. Nanti terlalu banyak ini nanti ya. Informasikan yang penting-penting saja di grup. Saja ya. Ya. Untuk materi tentang moderasi beragama tadi luar biasa, anak-anak sekalian sudah aktif. Ya, terima kasih. Kita break mungkin ya 5 menit. 5 menit. Untuk istirahat, silakan sambil scroll ya, lihat-lihat ya. Dan hari ini lebih beragam dan sesuai dengan tema kita tadi ya. Moderasi beragama, keberagaman, seragamnya, macam batiknya, ya. Batiknya macam-macam, ya. Dari batik sekolahnya masing-masing ini luar biasa warna-warni, melambangkan Indonesia juga ya, berbeda-beda suku-suku bangsa. Oke, itu saja ya, kita break istirahat dulu 5 menit, tapi jangan leave ya, jangan keluar dulu. Kita di sini ya, kita akan mempersiapkan untuk materi selanjutnya. Materi apa selanjutnya? Pengenalan kitab kuning. Ya, pengenalan kitab kuning ya. Nanti insya Allah akan disampaikan oleh Ustaz Alusi Mudin ya. Silakan kita break dulu ya 5 menit. Boleh keluar nggak, Pak? Kalau Pak? yang mau ngobrol silakan ngobrol ya. Pak, boleh keluar enggak? Silakan, Pak. Oke, Pak. belum keluar, kita break 5 menit. Nanti kita sambil menunggu solusi. Jangan keluar ya. Silakan ngobrol boleh, tapi jangan keluar. Ini ada materi lagi, 2 materi kita hari ini. Tadi 1, ada 2 lagi materinya. Insya Allah tidak lama-lama ya. Itu saja untuk hari ini ya. Seperti hari ini, maksudnya sementara kita break dulu 5 menit. Pelajaran selanjutnya nggak, Pak? Ya. Gimana? Siapa tadi yang nanya? Pak. Ya, Oppo. Ada yang ditanyakan Oppo tadi. Zulfa mondok nggak? Zulfa yang mana nih?
Ada Zulfa 2 nih, Zulfa Delvita sama Zulfa Laila ini. Satu saya ambil kalau di PP bego ini. Karena tulisannya angka. Zulfa Delvita mondok ya? Iya, Zulfa Delvita masuk. Ya. Sama Zulfa Laila ada 2 ini. Zulfa Laila mondok nggak? Mondok. Oke ya, gitu ya Ustaz Alusi sedang persiapan. Jangan kemana-mana, tetap di sini ya. Pak Rijal izin masuk ya. Alhamdulillah berjumpa lagi dengan Bapak Sultan ya. Alhamdulillah. Sambil menunggu pemateri selanjutnya, perlu diketahui pemateri selanjutnya nama lengkapnya Bapak atau Pak Ustadz ya, Bapak Ustadz Halusi Imamuddin. Beliau selain mengajar di MA Al-Inayah juga sekaligus pengurus pondok pesantren MA Al-Inayah. Beliau salah satu alumni Al-Inayah yang pernah bisa mengharumkan ya, yang pernah mengharumkan nama Al-Inayah. Beliau dulu pernah kuliah di Syria. Ada yang pernah dengar Syria? Ada Syria? Ada yang pernah tahu? Kuliah atau kuliah nama lainnya? Mas Kus? Pernah. Pernah ya? Salah satu kota di Timur Tengah, bagian Arab sana. Salah satu kotanya ilmu. Selain Mekah, Madinah, Mesir, ada juga yang terkenal itu Damaskus. Beliau pernah belajar di Damaskus selama 4 tahun lebih. Setelah itu pindah ke Cianjur atas arahan gurunya yang salah satu, bukan salah satu ya, hampir semua dosen di Cianjur atau yang disebut namanya sebagai Imam Syafi'i, hampir semuanya perguruan tinggi yang ada di Indonesia, tapi dosennya rata-rata dari luar negeri. Jadi bahasanya kuliahnya pakai bahasa Arab. Ya, alhamdulillah salah satu alumni kita termasuk beliau ya mengabdi di sini dan menjadi guru di sini, termasuk saya pernah mengalami nama Al-Inayah, salah satu alumni Al-Inayah yang kuliah di luar negeri. Barangkali ada adik-adik ya di sini yang kuliah di luar negeri, coba Bapak cek, angkat tangan. Ada yang punya keinginan kuliah di luar negeri barangkali? Ada. Halaman 1 tidak ada. Halaman 2 tidak ada. Halaman 3 tidak ada. Dua halaman Pak ya? Karena tidak mengaktifkan video rata-rata. Barangkali dari angkatan kalian ya, kalau bisa melanjutkan ke perguruan tinggi negeri maupun swasta ya, khususnya ke negeri, karena memang kebanyakan kalau negeri lain beasiswa juga banyak, termasuk kita menjadi acuan untuk kita semuanya. Karena itu biasanya banyak. Alhamdulillah. Materi selanjutnya Ustadz Halusi datang. Mohon persiapkan diri masing-masing. Materi selanjutnya tentang kitab kuning. Coba Bapak mau cek, ada yang tahu kitab kuning? Tangan. Atau ada alumni MTS? Oh ya, karena pematerinya sudah siap, Bapak pamit dan undur diri. Terima kasih semuanya. Ya. Kepada beliau, kepada Ustaz dipersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Dengar? Cek. Aku tugas tahu ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbis shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisana yafqahu qaulana. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah kepada para calon siswa-siswi peserta didik MA Al-Inayah yang Bapak banggakan, alhamdulillah kita di pagi hari ini bisa bermuajahah, bertatap layar bersama. Sekarang istilahnya bertatap layar, tidak bertatap muka terlebih dahulu. Ya, baik, kepada host, pada Pak Supron yang menjadi pembawa acara Matsama MA Al-Inayah hari ini yang kami banggakan. Ya, baik, sebelumnya udah tahu Bapak ya? Sudah dikenalkan tadi Pak Sukron, atau mungkin yang di sini alumni, terutama pondok ada. Tadi namanya itu, yang mahal kenal, yang Bapak kenal tuh namanya tadi itu. Alumni. Enggak tuh Bang, ini pondok Pak. Ini pondok mana ada di sini? Ada. Coba suaranya tunjukin mana yang alumni pondok terutama. Apa Pak? Ada yoga. Ada yoga hadir. Ya, baik. Alhamdulillah ya semuanya, mudah-mudahan para peserta Matsama nantiasa diberi kesehatan. Nah, akhir-akhir ini kan Masya Allah ya, sedang benar-benar ya kita sedang diuji Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, mudah-mudahan semuanya ya, sehat-sehat ya. Jangan lupa nong pagi-pagi sarapan ya, biar imunnya kuat. Imunnya kuat, imannya kuat, terjaga dari virus corona. Amin amin ya robbal alamin. Ya baik, alhamdulillah pada kesempatan ini Bapak diberi amanat untuk menerangkan ya sedikit tentang pengenalan kitab kuning. Pengenalan kitab kuning yang dimana ya perlu diketahui ya, calon siswi Al-Inayah ya, bahwasanya di MA Al-Inayah ini selain pelajaran umum diajarkan juga pelajaran kitab kuning yang dimana ya sejatinya ya, kitab kuning ini merupakan pondasi pertama ya. Pondasi pertama ketika Al-Inayah ini berdiri. Mungkin kemarin sudah dijelaskan ya oleh pemateri sebelumnya bagaimana sejarah Al-Inayah itu. Pertama, Al-Inayah berdiri itu merupakan pondok pesantren yang bernama Bani Aziz ya, yang diajarkan di dalamnya kitab-kitab kuning. Memang kitab kuning ya. Kebanyakan orang memanggil kitab kuning sudah menjadi
ya, hal yang masyhur ya di kalangan kita semua, terutama yang Ya. pesantren, ya, kalangan santri, ya, disebutnya itu istilah kitab kuning. Kenapa sih disebut sebagai kitab kuning? Di sini ada yang tahu? Ada yang tahu? Karena Bukunya kitabnya kuning. Kenapa dinamakan kitab kuning? Karena kertasnya kuning kali ya. Kertasnya kuning, kitabnya kuning, tulisannya kuning. Enggak, Pak. Iya, nah, itu istilah ya, kitab kuning itu dipakai istilah kalangan pesantren yang sudah masyhur, begitu masyhur untuk memberi nama ya, atau mengenal kitab yang dimana karya-karya para ulama, ya. Para ulama ya, yang masya Allah telah mendahului kita. Para ulama ya, dalam berbagai bidang ilmu ya, menuliskan karya-karyanya ya, di kertas, kebanyakan dicetak menggunakan kertas berwarna kuning ya, maka dari itu dikenal dengan istilah kitab kuning. Meskipun dalam prakteknya tidak mesti berwarna kuning, no. Ya, nanti kalau misalkan Nong sudah masuk di kelas, nanti akan dibagikan kitabnya. Tidak semuanya, ya, tidak semua itu berwarna kuning. Ada yang berwarna putih, karena ya, hanya istilah saja. Ya, kitab kuning yang sudah begitu kenal, sudah begitu kental, yang sudah begitu masyhur di kalangan, terutama kalangan pesantren. Tidak mesti pesantren, no, ya. Itu kan Al-Inayah ya, umum ya. Jadi tetap ya, kita karena memang ya, pendirian awal ini pesantren, dan kita menjaga amanat, menjaga warisan dari pendiri Al-Inayah ini untuk mempertahankan pelajaran kitab kuning. Ya. Istilah lain juga ada, no. Selain kitab kuning, banyak juga yang menyebutnya dengan kitab gundul. Kenapa ini? Kalau tadi jelas ya dinamakan atau disebut kitab kuning karena kebanyakan ditulis di kertas yang berwarna kuning. Nah, kalau kitab gundul, kenapa? Karena Sebagai kitab gundul. Apa? Karena nggak ada rambutnya? Kitabnya nggak ada rambutnya, no? Iya, makanya gundul begitu. Gundul, Pak. Coba di sini. Mau nanya ya sama siapa di sini? Yang Bapak sebut namanya, jawab ya. Kenapa ini kok dinamakan kitab gundul? Ini coba yang diaktifin moodnya. Dini Inayah, mana Dini Inayah? Hadir Dini Inayah. Coba kenapa tadi, no? Kenapa dinamakan kitab gundul sepengetahuan, Nong? Ya, kenapa? Betul, kitab nggak ada rambutnya. Nggak ada harokatnya, betul. Ya. Nah, nanti prakteknya, nanti akan dibagikan kitab-kitab kuning, ya. Itu dibagikan. Nah, kebanyakan di situ, ya, tidak tertulis harokatnya. Jadi nggak ada jabar jernya. Nanti ya kita akan mempelajari Bismillahirrahmanirrahim, tulisan Bismillah itu tidak ada harokatnya. Kalau memang saja kalau Bismillah enak saja kita sudah hafal. Ya, kalau nanti ya dalam prakteknya ya seperti ini yang dicontohkan di dalam layar itu, ya itu nggak ada harokatnya, no. Nggak ada harokat, nggak ada jabar jernya. Perintah apa dibaca wow, dibaca domah ya, atau dibaca fathah, kasrohnya itu belum kita ketahui. Bagaimana supaya kita mengetahuinya? Kalau kita ya sebagai anak semua nanti enak tinggal mendengarkan ustadz-ustadznya, tinggal mendengarkan guru-gurunya membaca. Nah, ketika guru-gurunya itu membaca, ya nanti Nong perhatikan ini harokatnya apa,
Ya, ini apakah kasroh, apakah doma, ya nanti semuanya akan disebutkan, ya, akan dibacakan oleh guru, oleh ustadz semua. Nanti itu kalau nanti pas nyoret dalam praktek, kalau insya Allah nah sudah masuk ke kelas, ya pas pelajaran kitab kuning, ya jabar jarin dong, harokatin. Nanti biasa, ya nanti ada mungkin guru yang ada ustadz yang nyuruh baca, biar kita tahu ini bacaannya bagaimana. Nanti perhatikan. Nah, untuk mempelajari, ya, kita, ya, dalam mengetahui apakah ini kasrah, apakah ini dhamma, ya, atau sukun, nanti akan diberitahu, ya, di pelajaran kitab kuning itu sendiri. Nanti ada contoh-contoh nama kitabnya, ya, di situ akan disebutkan, ya, di sini, ya. Ketika mencoretnya itu dong, ya, ketika menulis, ya, harokat atau memberi maknanya itu memiliki istilah sendiri. Ya mungkin dibaca semua, ya. Ketika kita memberi makna atau arti dari kitab kuning itu, ya, ada istilahnya. Apa istilahnya? Istilahnya nyoret. Bukan berarti nyoret-nyoret, nggak jelas dong, ya. Bukan nyoret-nyoret tulis-tulisan apa gitu asal-asalan, bukan. Ya ini di sini, ya istilah nyoret di sini memberi makna atau memberi arti kitab gundul, kitab kuning dengan bahasa apa? Bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Ya. Jawa pesantren Banten. Tidak menggunakan bahasa Indonesia. Kalau memang mungkin kalau di sini ada yang dari pondok pesantren modern itu biasanya, ya langsung diartikan menggunakan bahasa Indonesia. Ya, kalau kita di sini di MA Al-Inayah nanti kitab kuningnya itu, ya, kitab gundulnya itu akan diberi makna, ya diartikan menggunakan bahasa Jawa Banten. Ya, Bapak contohkan makna dari Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dalam bahasa Indonesia udah hafal semua kan, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu artinya. Ya. Kalau dalam bahasa Jawa Banten kita akan mencoret atau memberi maknanya, ya dengan sebutan begini. Ngawiti isun. Ada yang bisa di sini? Arifudin. Arifudin mana Arifudin? Ada Arifudin. Ada Pak Ustadz. Mana Arifudin? Bahasa Jawa lagi. Ayo beri makna mana Arifudin? Aktifkan suaranya. Arifudin kasih paham. Ya. Ngawiti isun. Kelawan nyebut asmane Allah kang welas ing dalam dunia tur kang kasih ing dalam akhirat. Itu, ya. Arti dari Bismillahirrahmanirrahim menggunakan bahasa Jawa Banten. Nanti kita akan praktekkan itu, ya. Kita praktekkan, selanjutnya baca sholawat, ya. Summa sholatu wassalamu ala nabi, ya. Maka kali-kali sholawat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita akan biasa mendengarkan. Mungkin kalau di sini yang mungkin dulu backgroundnya mungkin dari pesantren mungkin sudah tidak begitu asing. Mungkin ada teman-teman yang di sini yang dari SMP atau mungkin yang belum mengenal sama sekali kitab kuning. Nanti agar tidak kaget, nah, di sini nih ya Bapak kenalkan terlebih dahulu. Nanti akan diberi maknanya yang menggunakan bahasa Jawa Banten. Nah, semua di sini ya, paham semua ya bahasa Jawa Banten ya. Tapi bahasanya bukan bahasa keseharian ya, bukan bahasa keseharian yang kita ucapkan. Ya, itu ada istilah lagi bahasa pesantren, bahasa pesantrennya. Ya, ada istilah utawi, ya, ada istilah iku, ada istilah kang. Nanti kita ya semuanya akan kita ketahui, semuanya kita akan pelajari dalam pelajaran kitab kuning tersebut. Nah, kitab-kitab kuning yang dikaji di MA Al-Inayah ini, ya, ada banyak, ya, ada banyak.
Ya insya Allah ya semuanya kita akan sama mempelajarinya. Insya Allah ya oleh para ustadz-ustadz, oleh para guru-guru yang mumpuni dalam bidangnya ya. Insya Allah ya kita di antaranya ini ya. Di antaranya itu ada kitab Bulughul Maram ya. Kitab Bulughul Maram ini merupakan kitab hadis ya, kumpulan-kumpulan hadis, ya, dalil-dalil hadis, dalil fikih, ya, yang menerangkan lebih ke bidang fikih, ya. Hadis akan tapi menerangkan tentang hadis. Nah, hadis apa menerangkan fikih seperti itu. Ya, tentang toharoh, bersuci, ya, semua ya, dalil-dalilnya akan kita temukan dalam kitab Bulughul Maram. Kemudian ada kitab Fathul Mu'in. Kitab Fathul Mu'in atau di sini disebutkan Tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain. Ini Tafsir Jalalain ya, merupakan kitab karya ulama besarnya Imam Jalaluddin As-Suyuti dengan kitab Jalaluddin dengan Syekh Jalaluddin Al-Mahali. Kan kedua ulama ini merupakan antara guru dan murid. Beliau berdua ya menafsirkan ya, Al-Qur'anul Karim ya, ditulis dengan Masya Allah dengan begitu seksama ya. Masya Allah, ini penulis yang pertama yaitu Syekh Jalaluddin As-Suyuti ya. Kemudian tidak sampai lanjut penulisannya, beliau wafat terlebih dahulu dan dilanjutkan oleh muridnya ya, itu Syekh Jalaluddin Al-Mahali. Ini merupakan Masya Allah salah satu contoh ya, salah satu contoh bagaimana antara dua orang guru dengan murid yang Masya Allah yang begitu akur dan begitu juga adab tata keramanya luar biasa ya. Masya Allah ketika beliau ya penulis mu'alif pertama Tafsir Jalalain ini wafat, dilanjutkan oleh murid ini ya, Tafsir Al-Qur'anul Karim. Nanti kita akan mempelajarinya ya, tentang tafsir, tentang penjabaran dari Al-Qur'anul Karim. Apa penjelasan maksud dari ayat-ayat, huruf-huruf di dalam Al-Quran nanti kita akan ketahui di dalam kitab Tafsir Jalalain ini. Berikutnya ada kitab Ta'limul Muta'alim. Kitab Ta'limul Muta'alim ini ya, kita akan pelajari dan di dalamnya menerangkan tentang adab dan tata krama seorang murid gurunya. Kita akan mempelajari, kita akan ketahui ya, bagaimana sih adab atau tata krama kita sebagai murid kepada guru kita, atau bagaimana sih tata krama kita dalam menuntut ilmu. Nanti akan disebutkan semuanya di dalam kitab Ta'limul Muta'alim ini. Dan Bapak sebutkan ya, nanti yang akan mempelajari, yang akan mengajarkan ya, mengajarkan kitab Tafsir Jalalain dan kitab Ta'lim Muta'alim ini, beliau yang akan mengajarkan ialah Abah Leman ya, Kiai Haji Sulaiman Mustafa. Kalau kita murid-muridnya ya, biasa murid-murid itu memanggil beliau dengan sebutan Abah Leman. Jadi biar tahu ya, oh ini yang disebutkan Bapak Imat Sama itu, oh beliau ya, namanya Abah Leman yang akan mengajarkan kitab Ta'limul Muta'alim dan Tafsir Jalalain. Kalau tadi yang pertama kitab Bulughul Maram, insya Allah akan bertemu dengan Bapak Kiai Haji Amin ya. Kiai Amin Fatoni ya. Beliau akan mempelajari, akan mengajarkan kitab Bulughul Maram dan insya Allah Bapak sendiri juga akan mengajarkan atau belajar bersama kitab Bulughul Maram tadi ya. Berikutnya ada kitab Alfiyah. Kitab Alfiyah ini merupakan kitab dasar ya, kitab dasar untuk kita mempelajari fan atau bidang ilmu nahwu, sorof
Di sini semua akan kita ketahui. Insya Allah ya, yang akan mengajarkan kitab Alfiyah ini yaitu Bapak Mamat Rahmatullah. Ya. Beliau akan mengajarkan kitab Alfiyah. Ya. Alfiyah merupakan kitab Alfiyah ini bentuknya syiiran. Ya. Jadi bisa Bapak simpulkan bahwasanya kitab kuning itu juga terbagi dua. Ya. Ada yang sifatnya nasr atau secara deskripsi, ya. Tulisan, keterangan, ya. Deskripsi, lalu kemudian ada yang bersifat syair, yaitu bentuk syairan atau lagu. Ya. Kita Bapak contohkan kayak qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabbillah khairam Maliki. Nah, seperti itu kan di lagu tapi ya. Dia ada fun-funnya, ada beda. Nah, ada istilah kitab kuning itu nasr yang untuk deskripsi, ya. Ada kitab kuning yang bersifat syair, ya, syairan, lagu. Yang ada kan dilakukan. Ya. Ini ada yang bisa mencontohkan dong? Lagu. Al-Jata ganti Qala rugi. Muhammadun wa ibnu Maliki, seperti itu ya. Ahmadu Rabbillah khairam Maliki. Nah, nanti itu kita akan biasa ya. Sebelum guru masuk, nanti akan murid-murid ya, antum semua, anak-anak semua akan diarahkan untuk membaca kitab Alfiyah terlebih dahulu. Ya, membaca syairan Alfiyah, terutama pas pelajaran Alfiyahnya. Ya. Lalu kemudian ada kitab Syarqawi, ya. Kitab Syarqawi nanti insya Allah yang akan mengajarkan kitab Syarqawi ini ya Bapak Ustadz Fatur Rahman. Beliau yang akan mengajarkan kitab Syarqawi ini. Tentang apa nih kitab Syarqawi ini? Tentang tauhid, tentang akidah. Kalau di pelajaran umumnya kan akidah akhlak. Nah di kitabnya sini ya, kita akan ketahui kitab Syarqawi. Insyaallah ya, adik-adik atau anak-anak semua akan bertemu dengan Ustadz Fatur Rahman. Nah berikutnya ada kitab Tuhfatus Saniyah. Kitab Tuhfatus Saniyah ini merupakan tentang waris mewaris. Ya. Kitab ini menerangkan waris mewaris dan insya Allah yang akan mengajar kitab Tuhfatus Saniyah ini ialah Ustazah Hajah Maziah Bilqis. Beliau akan mengajarkan kitab Tuhfatus Saniyah ini ya, begitu juga akan menjelaskan bagaimana sih tata cara waris mewaris dalam Islam. Tidak sembarangan yang bagi waris mewaris itu tidak sembarangan meninggal hartanya banyak dibagikan begitu saja, tidak begitu. Jadi akan ada pembagiannya menurut syariat Islam. Ada di kitab Tuhfatus Saniyah. Lalu kemudian ada kitab Fathul Mu'in. Kitab Fathul Mu'in. Di sini kitab Fathul Mu'in ini menerangkan tentang ilmu fikih. Ilmu tata cara ibadah. Ya. Ibadah ubudiyah ya. Tentang jual beli ya baik semuanya akan dikaji di dalam kitab Fathul Mu'in ini yang insya Allah juga ya akan mengajarkan kitab Fathul Mu'in ini ialah Ustadz Muhammad Syukron ya. Bapak Syukron tadi ya yang membuka acara itu ya Bapak Syukron yang akan mengajarkan kitab Fathul Mu'in ini. Lalu di sini berikutnya ada kitab Jauhar Maknun. Jauhar Maknun. Ya. Kitab Jauhar Maknun ini ya, menjelaskan ilmu balaghah. Ya. Apa sih ilmu balaghah itu? Keindahan tata cara bahasa Arab, keindahan bahasa Arab semuanya di sini ya akan dikaji, akan dipelajari di dalam kitab Jauhar Maknun yang insya Allah yang akan mengajarkan kitab Jauhar Maknun ini adalah Al-Ustadz Kiai Haji Abdul Hamid atau ya, kebanyakan siswa-siswinya memanggil dengan sebutan Abah Leman. Abah Hamid, ya, Abah Hamid punten ya, Abah Hamid. Kalau tadi kan Kiai Haji Sulaiman Mustafa disebut banyak yang manggil Abah Leman.
Nah, ini yang mengajarkan kitab Jauhar Maknun ini ya dipanggilnya oleh anak-anak dengan Abah Hamid. Ya. Berikutnya juga ada satu lagi, yaitu kitab Falak. Ya, kitab Falak itu menerangkan tentang astronomi dalam Islam. Ya. Kitab Falak ini, ya, Masya Allah, ini nanti akan kitab itu ringkasan karya ulama Cibeber. Ulama dari Cibeber. Namanya Syekh Latif, Kiai Haji Latif, Abdul Latif, ya. Beliau menerangkan tentang kitab Falak dan di sini akan menjelaskan tentang ilmu astronomi dalam Islam. Yang insya Allah akan mempelajarkan kitab Falak itu ialah Al-Ustadz Haji Abdul Rashid. So, kita banyak murid-muridnya manggilnya Abah Rashid. Begitu ya, sedikitnya tentang ya kitab-kitab yang akan adik-adik yang akan ya antum semua pelajari ya di MA Al-Inayah ini ya. Itu juga kan tadi ada disebutkan ya, Bapak sebutkan ada kitab karya ulama Cibeber kitab Falak itu ya. Kitab Falak nanti itu merupakan kitab karya ulama Cibeber, Masya Allah ya. Wong Cibeber bisa mengarang kitab Banten. Dan perlu ya kita ketahui ya, Bapak Kuning ya, Bapak Kitab Kuning Indonesia ya, ada bapaknya istilahnya pencetus lah gitu. Masya Allah yang luar biasanya ya. Bapak Kitab Kuning Nusantara itu dari Banten. Ya. Syekh Nawawi Al-Bantani. Ya, beliau dikenal ya, para ulama dengan sebutan Bapak Kitab Kuningnya Nusantara dari Banten. Itu menunjukkan kepada kita bahwasanya ya ada potensi yang dimiliki oleh orang-orang kita ya. Yang kebanyakan di sini mungkin adik-adik semua banyak dari Banten ya. Itu merupakan motivasi untuk kita semua bahwasanya orang Banten pun ya luar biasa. Ya. Ada yang menjadi ya Bapak Kitab Kuningnya Indonesia Nusantara. Beliau Syekh Nawawi Al-Bantani ini Masya Allah ya mengarang ratusan kitab kuning. Ya. Banyak kurang lebih 150 kitab beliau berhasil karang ya. Beliau dari Banten hijrah ke Mekah ya. Di Mekah pun ya, disebut sebagai Sayyid Ulama Hijaz ya. Ketua ulama-ulamanya ya, atau pemimpin ulama-ulama daerah Hijaz, daerah Mekah dan Madinatul Munawwarah. Itu. Ya, di sini kita kenal ada ulama dari kita sendiri ya, yaitu Syekh Abdul Latif ya, beliau yang mengarang kitab Falak yang akan kita kaji ya. Ada juga Syekh Muhammad Nawawi yang merupakan ya beliau Bapak Kitab Kuningnya Indonesia dari Banten. Ya mudah-mudahan ya, dan beliau berdua kita dapat termotivasi untuk mempelajari, untuk mengkaji bersama kitab-kitab kuning. Itu mungkin ya sedikit penjelasan dari Bapak ya tentang kitab-kitab kuning, tentang kitab-kitab gundul. Mudah-mudahan ya Bapak doakan adik-adik semua, anak-anak semua bisa semangat dalam menuntut ilmunya, bisa ya betah, bisa sabar ya di MA Al-Inayah ini. Amin amin ya robbal alamin. Mungkin itu cukup uraian dari Bapak ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ada gambar apa? Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz Hamsi Mahmudin SPDI yang telah menyampaikan ya pengenalan tentang kitab ini, bagaimana nanti ya selain yang berada di pondok ya, di sekolah juga di Madrasah Aliyah juga nanti ada kitabnya. Tadi sudah disampaikan beberapa kitabnya dan
Epitatet itu bahas tentang bidangnya masing-masing, ada yang fikih, ada yang akidah, ada yang tentang bahasa Arab, ya. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian nanti bisa mengikuti ya pembelajarannya. Mungkin kalau yang dari luar Banten ya, dan bahasanya bukan bahasa Banten ataupun Jawa, mungkin nanti perlu sedikit adaptasi dengan bahasa Bantennya, karena nanti pemaknaannya tadi ya disampaikan bahwa menggunakan bahasa Banten. Itu bukan bahasa yang sehari-hari juga ya, bahasa pesantren ya. Jadi nanti mohon dibiasakan ya, dan mudah-mudahan tadi bisa beradaptasi dan jangan menyerah ya. Bahasanya bukan bahasa saya misalnya, bukan bahasa daerah saya nggak akan inilah susah gitu ya. Seperti itu kita pelajari pelan-pelan, insya Allah bisa mengikuti. Oke, ini ya tadi materinya tentang kitab kuning. Satu lagi ya materi pada hari ini. Ada yang masih hafal materinya setelah ini apa? Prostat dan alumni. Setelah ini materinya apa? Dan alumni. Jadi pengalaman terkuning setelah ini dari pada hari ini. Prestasi dan alumni. Prestasi dan alumni. Oke, maaf kurang ya. Ya, prestasi dan alumni. Jadi mungkin gambaran prestasi apa saja yang sudah dicapai oleh alumni ya nanti akan disampaikan oleh Ibu Adawi SPD. Mungkin kita tunggu 3 menit lah ya untuk persiapan ya. Jangan keluar dulu, sebentar saja kita tunggu ya, mungkin sambil tadi lihat teman-temannya lagi ya. Jadi tunggu ya, jangan keluar, kita tunggu sebentar lagi. Kalau kita akan segera mulai materi berikutnya, materi terakhir pada hari ini. Oke, semoga pada jam tutup ini ya. Video materinya, tapi jangan keluar di teman-teman. Iya Pak, Kita akan mempersiapkan materi berikutnya. Ini menang baik. Arep opo ge? Sampai jam berapa, Pak? Sing apa sih? Siapa sih? Jam berapa? Ini kamu dari pondok. Ya. Saya Pak. Ayo kurang dekat ya, putar aja. Putar. Pasti. Ye Bu Adau. Yang tahu udah siapa? Ya, mungkin sudah ada yang kenal ya? Sudah ada yang kenal? Udah sering ketemu Pak. Oh, udah sering ketemu. Berarti nggak perlu dikenalin lagi ya. Ya, nih cuma jelani. Tapi karena sudah ada beberapa yang kenal kayaknya ya. Harga langsung saja serahkan ke Ibu Siti Adawiyah SPD. Adawi ini guru bahasa Indonesia ya. Iya. Nanti kalau yang punya potensi di bahasa Indonesia, silakan bisa ya konsultasi sama Bu Adaw ya. Oke, kita langsung serahkan ke Ibu Siti Adawiyah SPD. Silakan Ibu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah baik.
Semoga sehat selalu. Semoga sehat selalu ya. Jaga selalu kesehatan kalian. Ya, Bu. Oke. Iya, Bu. Ya, Yang perkenalkan nggak baik nama duit Ibu. yang nggak ada, Bu. Ya, perkenalkan nama Ibu Siti Adawiyah, Ibu yang mengajar bahasa Indonesia di kelas 10 dan 12, gitu ya. Oh, Ibu Adaw. Ya. Untuk materi yang sekarang, Ibu akan menyampaikan tentang prestasi dan alumni. Prestasi dan alumni ya. Untuk prestasi yang sudah diraih MA Al-Inayah, diantaranya banyak sekali ya, Nong ya, yang sudah kalian ketahui. Ada juara KSM, ada juara lomba-lomba, kemudian ada yang masuk perguruan tinggi atau kuliah ya. Kemudian untuk yang akademik, untuk yang non akademiknya kalian pernah melihat bukan, ada yang juara PMR, juara marhaban, juara MSQ Musabaqah Sahil Quran, kemudian juara aksioma. Kalau kalian lihat di PPDB kan ada tuh ya, Tesifa Nur Aini itu juga termasuk ya Nong, juara aksioma, juara baca puisi, juara pramuka juga. Kemudian untuk alumni, kalian sudah mengenal bukan, ada alumni kita, Pak Fatur Rahman. Pak Fatur Rahman juga itu termasuk dalam alumni kita. Sekarang sudah jadi guru. Kemudian ada juga banyak sekali alumni-alumni kalian, termasuk Pak Sukron juga alumni ya. Pak Halusi juga sama. Jadi kalian untuk sekolah di sini jangan pernah kalian berpikir bahwa saya mau jadi apa. Tapi kalian harus sudah bisa mencetuskan saya harus jadi apa. Saya mau jadi apa. Kalau kalian ingin kuliah, berarti kalian harus fokus. Kira-kira saya mau kuliahnya jadi apa. Seperti itu ya, Dong. Tapi kalau kalian merasa Jadi rampok. Jadi rampok, jangan dong ya. Kalau kalian merasa ingin membantu kedua orang tua kalian, adik-adik kalian, kalian jangan pernah berpikir tidak bisa bekerja. Banyak sekali alumni kita yang sudah bekerja di perusahaan dimanapun itu. Tidak semua yang kalian pikir gitu ya, kalian jangan merasa ketika kalian masuk sini saya tidak bisa jadi apa-apa. Itu tidak boleh berpikir seperti itu ya, Nak ya. Tapi kalian harus bisa semangat. Apalagi sekarang kan di era pandemi, kuncinya adalah kalian harus banyak baca. Baca-baca semua informasi yang ada. Seperti itu. Kalian jangan pernah berpikir sekolah di sini beda dengan sekolah di SMK atau di SMA. Semua sama, kurikulum kita sama. Semua sekolah mengajarkan yang terbaik gitu ya. Jadi kalian harus semangat belajar. Jangan sampai kondisi pandemi seperti ini membuat diri kalian itu malah semakin lemah belajarnya. Jangan seperti itu. Mari kita berdoa mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir. Jadi kita bisa tatap muka. Ya. Amin. Ya. Ya, ini ada prestasi yang sudah Ibu ini tadi ya. Bisa dilihat ada juara KSM tingkat Kota Cilegon pada tahun 2017, 2018, dan 2019. Kemudian kita juga pernah juara lomba LCT Dinas Sosial tahun 2018. Kalian juga ada juga para alumni yang sudah masuk perguruan tinggi jalur SNMPTN, SBMPTN, SPAN, PTKIN, sama ujian mandiri yang di universitas ternama. Universitas Indonesia, kemudian UIN Syarif Hidayatullah, Untirta, dan UIN Raden Inten. Gitu ya. Kemudian selanjutnya. Ayo, Miss. Selanjutnya itu Nang, ada kita juga pernah di bidang non akademik, kita masuk finalis Musabaqah Sarhil Quran dan Musabaqah Fahmil Quran tingkat provinsi pada tahun 2018.
Kemudian kita juga pernah jadi juara lomba LBB tingkat Kota Cilegon tahun 2019. Kemudian kita juga pernah juara lomba PMR tingkat Kota Cilegon tahun 2019. Juara lomba Marhaban Kemenag Kota Cilegon tahun 2019. Juara Aksioma tingkat Kota Cilegon tahun 2017, 2018, dan 2019. Juara KSN ya kemarin yang terbaru, KSN Fisika dan Kebumian tahun 2021. Kemudian juara lomba puisi tingkat Kota Cilegon tahun 2016 dan juara Wirakarya Pramuka pada tahun 2017. Itu ya. Jadi kalian harus selalu semangat. Jangan sampai kalian merasa diri kalian itu lemah belajar, apalagi di era pandemi seperti ini. Ya, Nong ya. Ya, anakku semuanya kalian harus semangat belajar. Itu. Iya, Bu. Ini ada gambarnya. Ini yang untuk lomba LCT Dinsos itu pada tahun 2017. Siapa itu yang megang piala yang besar itu? Coba. Pak Guru siapa itu? Pak Rijal, Mister. Ya itu Pak Rijal. Ya itu Pak Rijal ya. Itu untuk lomba LCT Dinsos tahun 2017. Itu tahu gak dapat apa? Sepeda bukan? Dapat piala, Coba Bu. kita lihat selanjutnya Pak Sepeda, Rijal. slide-nya ya nanti ya kita lihat, kasih lihat. Kita lihat dapat apa itu. Dapat sepeda. Nah ini sepedanya nih ya, diserahkan. Nah ini nih waktu Diserahkan lomba. ke orang tuanya ya. Tuh dapat sepeda ya. Waktu lomba. Tapi ini LCT ya, lomba cepat-tepat. Ya ini. dapat sepeda, Bu. Iya. Iya. Itu apa, Bu? Ya dapat sepeda. Tapi pertanyaannya bukan tentang ini ya, bukan tentang apa? Ikan, bukan. Ya. Ini pertanyaannya ada kitabnya, ada matematikanya, ada biologinya, fisikanya. Ya, jadi ini lomba cepat tepat dinas sosial. Kita bisa bersaing ya di tingkat Kota Cilegon. Ya, kita itu langganan lah ya. Kalau nggak 1, 2, 3 itu biasanya seperti itu. Nah itu kan. Jadi mudah-mudahan nanti bisa ya yang punya potensi ya, tunjukkan potensinya. Siap. Siap. Kemudian apalagi Pak? Bu, ini sampai jam berapa, Bu? Sebentar lagi nak, sebentar lagi, sabar ya. Sabar, Nah Bu, ini sabar. lomba puisi. Ayo siapa yang Bu, saya. puisi? Ayo. Ini Nanti kita belajar bareng. Kalau yang mau. Ayo yang mau belajar bareng, belajar baca puisi. Siapa? Jailani, Dini Inayah, kemudian siapa? Zulfa, Lucia, Laia. Banyak sekali ini ya. Mudah-mudahan kalian ikut lomba bisa. pramuka, Bu. Oke, boleh. Kenapa? Ini Model lomba itu. model siapa ya? Pintar jadi model juga, Bu. Jalani, Bu, jalani. Jailani, aduh nanti dia jadi Bu. lagi dong. Yoga kepret yoga. Yoga. Jailani ya. Kemudian jadi model. jadi model. Oke. Jailani tuh Bu jadi model, Bu. Iya, boleh. Ini KSM biologi nih yang ada di kalian suka baca di brosur tuh ya Nong ya. Ini. Jadi juara 2 lomba KSM. Kan suka lihat brosur tuh Nong. Ada seorang teteh yang memegang piala. Tuh, KSM. Emang siapa namanya, Bu? Namanya Pak Nurani tuh, Bu. Kuliahnya di Untirta itu sayang. Fakultas Kedokteran. Kan gizi itu. Yang megang piala itu. Kuliahnya Fakultas Kedokteran. Ini juara KSM tingkat Kota Cilegon. Ada yang tahu Pak itu di mana itu? Nggak tahu, Bu. Itu di kantor Kementerian Agama. Ya. Di kantor Kementerian Agama itu, Bu. Pinter. Ya itu di kantor Kementerian Agama. Ya. Oh, itu bukan saya, Bu. Mantap. Udah jawab. Kemudian selanjutnya ya
Ini lagi ya. Oh ini lagi sih Pak Rijal. Jelasin aja Bu. 3 orang ini selain yang pegang piala ya, selain yang pegang piala, itu orang-orang yang luar biasa itu 3 orang itu. Luar biasa tuh. Yang paling kiri siapa namanya itu? Waduh. Yang paling kiri itu namanya Nadiro. Sebelah Pak Rijal itu Nadiro, kemudian Pak Rijal, kemudian Sanja Dimyati, kemudian Feby. Betul tidak Pak Rijal? Betul. Nadiroh itu ya anakku yang sebelahnya Pak Rijal itu dia keterima kuliah pendidikan kimia di Universitas Indonesia. Full itu ya. Nah. Universitas Indonesia itu Nadiroh itu pendidikan kimia. Masya Allah. Universitas Indonesia, anakku ada yang tahu Universitas Indonesia? Tahu. Satu ya. Universitas terbaik. Ya, alhamdulillah kita masuk situ ya. Mudah-mudahan nanti ini kan kelas 10. Amin. Kelas 10 sudah disiapkan yang melanjutkan ke perguruan tinggi mana UI misalkan. Dari kelas 10 sudah siap-siap ya. Amin. Seperti Teh Nadiroh ya. Teh Nadiroh ini dari Punten ya, dari segi ekonomi berkecukupan saja gitu ya. Tapi punya motivasi untuk bisa kuliah. Ya, orang tuanya buruh bangunan. Anaknya ini punya motivasi yang luar biasa ya. Jadi belajarnya bagus. Tadi ikut lomba, diajak lomba mau ya, tidak mudah menyerah ya. Alhamdulillah diarahkan, Nong mau ngambil apa? UI katanya. Kita coba masukkan, dibantu Pak Sukron, luar biasa. Alhamdulillah. Ini rekor ya. Fakta Banten. Iya. Nah, itu. Ya. Kalian akan menjadi the next yang terbaik. Jangan lupa belajar. Amin. Jangan lupa membaca. Ya. Karena membaca itu adalah dasar dari kalian belajar. Kalau kalian tidak mau membaca, kalian tidak akan bisa membuka jendela dunia. Karena dengan membaca kalian akan tahu segalanya. Pokoknya jangan lupa belajar. Yang paling penting adalah kalian jangan pernah lupa untuk membaca. Dibantu dengan segala doa-doa kalian. Dan juga doa orang tua kalian ya. Pokoknya kalian harus semangat selalu. Gitu. Ada lagi Pak Rijal? Oke, yang sebelah Pak Rijal, yang laki-laki tuh. Ya, siapa namanya itu kalau nggak salah tuh? Waduh. Sanja Dimyati. Sanja Dimyati. Ini waktu yang Pak Rijal ingat ya, waktu pelepasan itu hafal Alfiyah ya. Berapa bait itu Pak Sukron? 500 ya? Oh 1000. Oh 1000. Sorry. 1000 bait. Ya. 1000 bait dan alhamdulillah itu diterima di STAI Imam Syafi'i. Ya. Tempatnya Ustadz Fatur Rahman dan Ustadz Halusi. Yang dosen-dosennya itu semuanya berasal dari Timur Tengah. Bahasa pengantarnya bahasa Arab semua. Dilarang menggunakan bahasa Indonesia. Ya, apalagi bahasa Banten. Itu wajibnya bahasa Arab. Ya. Ujung yang banyak rasanya itu ada Feby ya. KSM juga. Nah, ini bidang matematika ya. Bidang matematika diterima di UIN Jakarta. Ekonomi syariah, jurusan ekonomi syariah. Dapat beasiswa juga ya. Apa bidik misi? Oke. UKT-nya ya, UKT-nya termasuknya yang rendah. Jadi nanti kalau yang orang tuanya tadi misalkan menengah ke bawah, nanti disesuaikan UKT-nya. Tidak tinggi. Bisa yang rendah ya. Mungkin satu semester berapa? 500 ya. Ya, kalau yang normalnya 4 juta, kalau bisa masuk ke bidik misi dapat UKT-nya bisa turun. Menyesuaikan kemampuan orang tua itu 500.000 per semester. Ya, yang harusnya 4 juta, alhamdulillah tuh ya. Bisa membantu orang tua. Caranya seperti itu, membantu orang tuanya. Tidak kasih uang tapi kasih prestasi, berikan prestasi.
Oke, mungkin ada beberapa lagi nih. Sampai jam berapa, Pak? Sebentar lagi ya. Kabar. Yang ditanyain pasti itu. Enggak ini Bu, soalnya baterainya udah dikit. Sambil dicas aja, sebentar lagi. Bu, wifi-nya error. Mati lampu. Baterai tinggal 1. Nggak kelihatan, Pak. Ini yang diterima kuliah 2019 ya. Yang kemarin. Yang kemarin itu Dah itu ya, yang diterima kuliah. Kalau kalian memang ada, harus ya Nong, kalau kalian memang orang tua mendukung, kemudian kalian memang ingin kuliah, kalian harus, sekarang banyak sekali Nong program-program beasiswa. Yang penting kalian sudah meminta izin sama orang tua kalian, itu yang lebih utama ya. Setelah itu kalian cari beasiswa atau informasi ke Pasukron. Nanti dari Pasukron koordinasi dengan orang tua, insya Allah kalian bisa melanjutkan kuliah. Pokoknya kalian jangan sampai patah semangat, ya. Allah. Amin. Ini yang keterima lolos SNMPTN ya dan SPAN PTKIN 2020 yang sekarang ya. Wow. Yang sekarang kelas 2 yang baru lulus kemarin kelas 12. Keren. 2020 kemarin ini. Oh, ini yang kemarin ya, Pak. Oh, ini 2020 Nong. Yang kemarin juga ada. Ini yang 1 tahun sebelumnya. Ini yang 1 tahun sebelumnya. Ada yang dari kedokteran tuh Nong, keterima kedokteran tuh Nong. Saingannya itu 10.000 orang Nong kalau sudah kedokteran, pendidikan kedokteran tuh Nita Anita. Mungkin Nong tahu kalau yang itu ya. Nita Anita pendidikan dokter itu saingannya hampir 10.000 karena dari seluruh Indonesia. Bayangkan. Itu mendapat beasiswa nggak, Bu? Kenapa? Itu mendapat beasiswa atau bidik misi? Itu luar biasa, Nong. Bukan lagi. Ya kan, Pak Rizal ya? Pendidikan dokter. Itu beasiswa. Iya. Jadi nanti ada daftar apa? Bidik misi atau sekarang namanya KIP kuliah ya? KIP kuliah. Jadi mengajukan KIP kuliah dulu. Itu persyaratannya itu banyak sekali, termasuk mungkin ada wawancara dan apa namanya foto rumah segala macam ya. Itu dari kiri, kanan, depan, belakang di foto gitu. Cara gitu ya. Baru nanti ditentukan kalau memang layak nanti bisa tadi yang gratis pendidikannya. Nah ini mungkin yang terbaru ya. Dan mungkin kemarin yang di pendaftaran sempat dipasang atau dipajang itu ya. Ini anak-anak. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dari 9, ini 7 orang dapat beasiswa. 1 orang karena mampu ya, Ini jadi tidak mengajukan beasiswa. Iya. Ini. Yang satu lagi bentuknya bukan KIP kuliah tapi pengurangan biaya pendidikan. Tapi alhamdulillah ini bisa sukses ya. Itu jurusannya ya. Ada yang jurusan IPA, ada yang jurusan IPS ya. Jadi IPA dan IPS sama-sama bisa berprestasi. Ada yang teknik kimia, hukum. Hukum itu masuknya jurusan IPS ya. IPA manajemen itu si IPS ya. Pendidikan khusus itu IPS ya. Akuntansi IPS. Jadi IPA dan IPS ini seimbang. Pak, kalau hukum itu Ya, Nong. kalau hukum itu nanti kerjanya kayak gimana sih, Pak? Oke. Untuk yang hukum
bisa kerja di perusahaan ya sebagai konsultan hukumnya. Jadi ketika perusahaan ada masalah hukum, nah ya yang bisa menjadi apa namanya pembelanya begitu ya. Atau mungkin yang terkenal kan jadi lawyer ya, jadi pengacara. Ya. Mungkin kalian kenal siapa? Sitompul ya, siapa lagi itu? Hotma Sitompul, Hotman Paris ya. Terus banyak yang di televisi itu mereka basicnya dasar pembelajarannya di kuliahnya itu adalah bagian hukum. Ya, banyak. Nah, hukum juga ada hukum yang hukum konvensional, ada hukum syariah. Tinggal karena kita basicnya madrasah, biasanya diarahkannya ke syariah. Tapi nggak masalah, bisa ngambil juga hukum yang umum ya. Seperti tadi bisa ngambil jurusan hukum. Begitu. Oh, ada informasi dari Pak Sukron nih. Yang teknik kimia ya, teknik ya. Oh, itu Pak Sukron. Jadi, kalaupun kita di Ali ya, yang perlu digarisbawahi tadi ya kata Pak Sukron, kita bisa bersaing dengan SMK ya. Bisa ngambil teknik kimia luar biasa. Kita bisa ngambil teknik kimia. Jadi nggak masalah mau kita hanya di madrasah. Itu kalau di Cilegon sekolahnya itu SMK 2 ya, yang di Lebak Denok. Yang di Lebak Denok sana. Ya itu jurusannya kimia. Nah, kita madrasah bisa ngambil jurusan seperti SMK Negeri 2. Kita di sini juga ada kimianya. Ya. Mau ngambil teknik otomat atau mesin segala macam bisa juga ya. Tanpa harus sekolah di SMK 1 juga bisa ya. Ya, syaratnya apa Pak? Biar bisa ngambil jurusan teknik otomatis yang berkaitan dengan teknik, pelajaran berkaitan dengan teknik, nilainya harus bagus-bagus. Apa itu? Matematika, fisika. Itu nilai itu harus bagus. Kalau mau ngambil misalkan teknik otomotif, ya. Kalau teknik kimia ya otomatis nilai kimianya harus bagus. Teknologi pangan apa yang harus bagus, Pak? Biologinya salah satunya. Ya. Enggak, kalau misalkan ekonomi syariah, berarti ekonominya, akuntansinya harus bagus. Begitu. Oke, share satu lagi mungkin ya, terakhir. Nah, ini siapa ini? Siapa ini? Ada yang tahu? Dan Fatur Rahman. Iya, ini Pak Ustadz Fatur Rahman. Pak Ustadz Fatur Rahman ini salah satu alumni dari Al-Inayah yang kuliah di Timur Tengah. Ada yang tahu Timur Tengah di mana? Arab. Di Arab. Iya, betul ya. Pak Rijal, Timur Tengah di Arab, Pak Rijal. Betul. Ya, oke. Mesir. Sebelahnya Ustadz Fatur siapa itu? Tahu Pak, sebelahnya mah taunya Fatur doang. Ada. Itu itu sebelahnya. Nah, itu nanti kalian akan sering berinteraksi dengan Pak Robani. Ya. Itu bagian bendahara. Sekaligus guru fikih. Kalian. Kalau mau bertanya tentang fikih ke Pak Robani ya. Siap. Pak Robani juga sama alumni dari Al-Inayah ya, MTS, MA-nya di sini ya. Luar biasa ahli fikihnya. Ya. Ahli fikih jadi bendahara juga ya. Ya belajarnya fikih tapi bisa ngitung uang ya. Luar biasa kan? Itu ada di Al-Inayah. Luar biasa. Oke, tadi sudah ada materi dari Ustadz Halusi ya. Ustadz Halusi itu sama pernah berada kuliah di luar negeri juga ya. Jadi kalau yang ada punya cita-cita ya jangan dipendem aja cita-citanya, diusahakan ya, diwujudkan gitu ya. Ya bisa kuliah di dalam negeri tadi ada contohnya ya, mau kuliah di luar negeri juga ada contohnya, sudah ada ya, alumninya sudah ya. Oke, mungkin itu ya sedikit ulasan tentang prestasi dan alumni Al-Inayah.
Mudah-mudahan setelah digambarkan kalian tetap semangat, terpacu kalian. Kalian mulai dari sekarang sudah bisa, kira-kira saya ini mau jadi apa? Kira-kira saya ini seperti apa? Kalian boleh dari tingkat akademik atau non akademik, bakat kalian ada di mana? Silakan kalian kembangkan di sini, gitu ya. Pokoknya kalian semangat selalu, jangan sampai pandemi ini membuat kalian jadi lemah untuk belajar. Kalian harus semangat dalam belajar, ya. Itu saja. Ya, itu saja ya yang mungkin bisa Ibu sampaikan. Kurang lebih Ibu mohon maaf. Nanti dilanjut lagi untuk Pak Rizal yang memandu. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Siti Adawiyah SP yang telah menyampaikan tadi ya beberapa prestasi yang MA Al-Inayah dan juga alumni-alumninya ya. Insya Allah kita belajar dengan sungguh-sungguh, apa yang menjadi cita-cita kita insya Allah bisa tercapai ya. Yang penting sungguh-sungguh berusaha keras. Itu saja untuk hari ini ya. Bisa diperhatikan ya dari materi pertama, kedua, ketiga bisa diaplikasikan. Keluar kan Pak? Udah boleh keluar Pak. Oke, punten. Ya, kita akhiri ya dengan membaca hamdalah. Nanti akan di-share tugasnya, silakan ditunggu ya. Jangan susah, Pak. Alhamdulillahirobbilalamin. Insya Allah nggak susah-susah soalnya. Ya, diakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah keluar Pak. Ya, boleh keluar, boleh keluar. Boleh keluar. Boleh, silakan keluar. Ya, nanti kita akan matikan juga dari sini ya.